saudara-saudara kita yang ada di daerah sini, daerah Sepat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Tahmir dan jajarannya, dan juga kepada jamaah Masjid Darul Ni'mah Sepat yang sudah memberikan tempatnya untuk kami kita ngaji bersama. Dan semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, dan kita semuanya kaum muslimin yang senantiasa berusaha untuk meneladani sunnah-sunnah beliau ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Masail Jahiliyah atau tradisi orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita kenali keburukan-keburukan mereka untuk kita jauhi, bukan untuk kita amalkan, supaya lebih sempurna pemahaman ilmu tauhid kita itu dengan mengenal kesyirikan yang ada pada zaman dahulu. Ya, kemarin kita sampai pada nomor yang ke-25. Sore ini kita masuk ke masalah yang ke-26. Yaitu tahrifu kitabillah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani, mereka mentahrif. Mentahrif itu merubah kitabullah. Jadi kalau orang Yahudi kitabnya Taurat dirubah-rubah sama mereka. Kemudian kalau orang Nasrani apa? Injil dirubah-rubah sama mereka. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahami. Jadi merubahnya bukan karena mereka nggak paham atau nggak baca, tapi mereka sengaja merubah Taurat dan Injil itu setelah mereka membacanya, memahaminya. Wahum ya'lamun, mereka ini dalam keadaan mengetahui. Ya. Ini adalah tradisi jahiliyah. Ya, bahwa mereka jika tidak menyetujui, tidak sepakat dengan apa yang ada di dalam Alkitab, dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran, maka mereka dirubah hukumnya. Ya. Maka dikatakan bahwa Taurat yang ada sekarang ini sudah bukan Taurat yang asli. Begitu pula Injil. Jadi tidak mungkin di dalam Injil ada ajaran supaya menyembah selain Allah, nggak mungkin. Begitu pula di dalam Taurat. Ya. Nah, Taurat, Injil, Al-Quran itu sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, al-anbiya ikhwatun, para nabi itu bersaudara. Wa dinuhum wahid, agamanya para nabi itu satu. Agama apa? Agama tauhid.
agama Islam. Kitabnya namanya sendiri-sendiri, Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur. Kalau Nabi Ibrahim apa namanya? As-Suhuf, lembaran-lembaran. Itu agamanya satu. Nggak mungkin nyembah selain Allah. Nggak mungkin nyembah selain. Tapi di Bible yang ada sekarang atau Injil yang ada sekarang itu ada tahrif. Ada apa? Ada tahrif, otak-atik, ya, dirubah-rubah dari para sarjana gereja, ya, sehingga ayat-ayat yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, ayat-ayat yang mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah itu dirubah, dirubah. Kalau mereka ini mengikuti ajarannya Nabi Isa, pasti Muslim mereka. Karena Nabi Isa tidak pernah mengajak untuk menyembah selain Allah. Nabi Isa panduannya Injil, seperti Rasulullah SAW panduannya Al-Quran. Tapi kenapa di kitab-kitab mereka itu ada ayat-ayat, ya, yang mengajak untuk menyembah Tuhan Yesus, ya, menjadikan Nabi Isa sebagai Salithus Tsalatsa, satu dari tiga Tuhan atau Trinitas. Itu bukan dari Allah. Ayat-ayat itu dipastikan bukan dari Allah. Terus itu karena tahrif tadi. Orang Yahudi dan Nasrani sudah membaca kitab-kitab itu, terus ternyata tidak sesuai dengan apa? Dengan kemauan mereka. Akhirnya ditahrif, dirubah. Yang asli dibuat ya ayat yang sebaliknya. Nah, ini ditiru oleh umat Islam. Tapi umat Islam nggak merubah Al-Quran, nggak ada satupun yang berhasil merubah atau ngotak-ngatik Al-Quran baik secara lafadz maupun makna, pasti ketahuan. Tapi gaya-gayanya Yahudi dan Nasrani ini ditiru oleh sebagian dari kaum muslimin. Contohnya misalnya di Al-Quran ada larangan tentang riba, ya, larangan tentang riba. Nah, orang yang nggak sepakat dengan makna riba itu diselewengkan arti. Yang dimaksud riba itu begini, riba yang dilarang itu kalau kayak gini ini bukan riba. Bunga bank itu bukan riba. Yang dimaksud riba itu riba jahiliyah dulu. Terus jumlahnya bukan sedikit, tapi ad'afan mudha'afah. Kalau jumlahnya banyak berlipat-lipat, baru itu riba, baru itu. Jadi berusaha ayat-ayat yang nggak sesuai dengan nafsu mereka, keinginan mereka itu ditahrif. Pola-pola seperti ini, model-model seperti ini secara tidak langsung meniru tradisi jahiliyah zaman dahulu. Nek gak matuk karo ayat, nggak cocok sama aturannya Allah, cari celah dia bagaimana supaya bisa, ya, punya alasan. Nah, contoh juga misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surat Thaha ayat 5. Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Allah kan menetapkan dirinya bahwa dirinya itu ada di atas arsy.
mboten teng pundi-pundi papan, mboten teng pundi-pundi panggenan. Ars niku napa? Ars niku makhluk. Makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi, yang paling besar. A'lal makhluqat wa akbarul makhluqat. Dan Allah bersemayam di atasnya. Nah, ada orang yang nggak sepakat dengan ayat ini. Akhirnya istawa harusnya artinya bersemayam, ditahrif, dirubah istawa menjadi istaula, ditambah lam. Jadi istawa menjadi apa? Istaula, tambah lam. Nah, pun tambah lam artinya pun beda 180 derajat. Istawa artinya bersemayam, istaula menjadi menguasai. Dalam bahasa Arab, istaula itu apa? Menguasai. Jadi Allah menguasai ars. Ada sifat bersemayam menjadi hilang. Karena di otak-atik, di tahrif itu. Jadi model-modelnya tadi apa? Udah menjadi ya, tradisi orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab. Maka umat Islam jangan meniru gaya-gaya mereka. Apa yang ada di dalam Al-Quran, gempon, diwaos, dipahami, ya, pemahamannya sesuai dengan tafsirnya para ulama. Ampun ngagem kepintarane kula lan panjenengan mawon, awit kula panjenengan niku sanes ulama, ilmunya juga belum nyampe, takutnya nanti malah salah paham. Kalau kita ngaji juga selalu pakai kitabnya ulama, karena kita bukan siapa-siapa, kita berusaha menggali ilmu dari para alim ulama yang dahulu, yang soleh. Nah, terus sekarang 27 tradisi jahiliyah yang ke-27, tasnifu al-kutubi al-batilah. Orang-orang jahiliyah dulu itu suka menyusun, mengarang kitab-kitab yang batil, yang rusak. Setelah ditulis, dikarang, padahal isinya kerusakan. Wa nisbatuha ilallah, lalu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Al-ayat. Allah SWT berfirman surah Al-Baqarah ayat 79, maka kecelakaan yang besar, celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ini ditulis, dikarang, dirubah-rubah dengan tangan mereka sendiri. Allah menjelaskan itu, menceritakan itu. Lalu dikatakan bahwa hasil tulisan mereka itu ini dari Allah. Hadza min indillah. Padahal isinya kebatilan. Dari setelah Al-Quran, setelah apa? Kitab-kitab Taurat, Injil dirubah-rubah, isinya tauhid, justru malah disuruh menyembah makhluk. Makhluk karena Nabi itu juga makhluk. Nabi Isa itu makhluk, Uzair itu makhluk, malaikat itu makhluk, disembah-sembah sama Yahudi, disembah-sembah sama Nasrani. Dan itu dicantumkan di kitab mereka. Ayat-ayat tauhid dibuang, terus mereka mengatakan hadza min indillah.
ayat-ayat ini turun dari Allah. Ini adalah sebuah apa? Kelancangan. Ya. Kalau kita ambil faedah dari ini adalah bahwa apa jemaah? Pentingnya kita menisbatkan sesuatu itu kepada ahlinya, kepada pemilik. Termasuk kalau kita menukil kalimat itu ya, kalimat ini punyanya ulama ini atau ulama itu, orang ini, orang itu, kalimatnya bagus sekali. Itu jangan lupa menyebutkan sumbernya. Jangan lupa apa? Menyebutkan sumber kalimat itu. Begitu pula kalau hadis Nabi, jangan lupa mencantumkan perawinya. Karena tidak semua hadis itu derajatnya sahih. Sahih benar-benar valid dari Nabi. Jadi ada yang tidak sahih, tidak valid, tidak berasal dari Nabi. Karena kata-katanya bagus, ya, penuh hikmah atau nasihat, akhirnya kadang dinisbatkan kepada Nabi. Ini nggak boleh. Tidak semua yang sahih-sahih, yang bagus-bagus, kalimat yang bagus-bagus itu boleh dikatakan dari Nabi. Kalau itu bukan hadis Nabi, jangan dibilang Nabi bersabda. Contoh misalnya yang sering disampaikan kalau di bulan Ramadan itu gini, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Lalu sebutan kalimat ini, kalimat ini betul, puasa itu bikin sehat. Itu luwe ini gue say, petengnya aja waret, terus usus, penggilingan yang ada di lambung kita ini harus ada jedanya, harus ada istirahatnya. Lapar itu bagus. Poso di lapar, iya. Maka ada kalimat berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu 1000% betul, benar. Tapi ampun ini dikatakan hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, puasalah kamu sehat. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Padahal maknanya saya bukan. Tapi tidak semua yang saya itu boleh dikatakan hadis. Hadis itu harus bersanad. Akhirnya jatuhnya apa? Berdusta atas nama Nabi. Nabi enggak. Pak Nate maturnya tadi itu kita bilang Nabi bersabda. Akhirnya jatuh kepada ancaman orang yang berdusta atas Nabi, walaupun baik niatnya niatnya baik, kalimatnya ya apa. Tapi orang seperti ini diancam dengan neraka. Enten meleh tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Berapa ada sih? Utlubul ilma walau bisin. Cina itu sin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini maknanya bagus. Suruh kita merantau menuntut ilmu ke negeri orang. Tapi jangan dibilang ini hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi. Ngerti ya? Jadi polanya orang tradisi jahiliyah dulu itu bisa kita kembangkan ya, dengan di kebiasaan kaum muslimin. Jangan melu-melu, jangan nggak usah suka menisbatkan sesuatu yang keliru kepada yang hak, kepada Allah dan Rasul.
dan meleh al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sahih betul maknanya? Betul, betul banget. Orang tua itu surga yang paling tengah, awsatu al-jannah, surga yang paling istimewa untuk anak. Itu hadisnya yang sahih kayak gitu, itu di kitab Riyadhus Shalihin. Bahwa orang tua adalah abwabul jannatil awsat, pintu surga yang paling tengah. Tengah itu maknanya yang paling afdal, paling VVIP untuk anaknya. Itu yang sahih. Nah, beredar bukan hadis ya, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ini bukan hadis. Ini perkataan seorang sahabat. Ada yang mengatakan ini perkataannya Ali bin Abi Thalib. Jadi athar. Kalau perkataan sahabat ini namanya bukan hadis tapi athar. Apa? Athar. Jadi athar itu perkataannya sahabat, perkataan tabi'in, tabi'in itu namanya athar. Orangnya disebut dengan athari. Athari itu orang yang suka berdalil dengan athar. Perkataan sahabat dan di bawahnya tabi'in dan tabi'in. Jadi surga di bawah telapak kaki itu betul, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, hadis Nabi. Jadi kita harus tahu hal-hal kayak gini ya, dengan cara membaca, pelajari, ngaji, supaya wawasan kita bertambah. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong, berdusta atas namaku, katanya, aku gak pernah ngomong ini, dikatakan aku bersabda falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Hadis Sahih Muslim. Di atas banyak bertebaran kata-kata hikmah, kalimat-kalimat bijak ya, yang itu bukan hadis tapi dikatakan itu hadis Nabi. Hati-hati. Maka kalau menyebut hadis harus jelas. Ya tadi, kalau mereka menisbatkan kebatilan karya mereka yang salah dinisbatkan kepada Allah, kita juga harus hati-hati. Kalau hadis harus dipastikan Bukhari, Muslim, Sahih, muttafaqun alaih. Kalau riwayat Abu Dawud harus sahih juga. Bahkan Nasai harus tahu. Jangan menyampaikan hadis yang itu kita nggak ngerti derajat hadisnya ini apa. Jadi ciri muslim yang bertanggung jawab ketika dia menyampaikan kultum umpamanya atau khutbah gitu, dia ini betul-betul mematangkan dulu materinya. Ini hadis ini sahih nggak ya? Nggak gacu, kok jekek tak sampainya ini bukan ya. Rasa berhati-hati itu harus selalu ada. Sumbernya dari ya, karena agama ini takutnya kita nyampein sesuatu dianggap kita benar, ternyata tidak pas, hadisnya lemah, hadisnya tidak sahih dan sebagainya. Nah, terus yang ke-28, annahum la yaqbaluna minal haqqi, orang-orang jahiliyah dahulu, terutama orang Yahudi, tidak mau menerima kebenaran illa ma'a ta'ifatihim, kecuali yang datang dari kelompok mereka. Ini hati-hati ya. Jadi orang-orang jahiliyah, terutama Yahudi dulu, tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompok mereka. Ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu nu'minu bima unzila alaina
Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, jika disampaikan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang telah Allah turunkan, berimanlah dengan Al-Quran, mereka menjawab apa? Kami beriman, ya, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami saja. Liane enggak. Ini berlaku untuk siapapun, jemaah. Bahwa kebenaran itu bisa di mana saja. Kebenaran itu bisa berasal dari mana saja. Jangan disempitkan itu hanya di lingkaran kecil, di kelompok kecil, di organisasi kecil, di komunitas kecil saja. Kebenaran dari mana saja. Kalau itu memang benar, benar itu adalah yang sesuai dengan apa? Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman yang benar, ya wajib diterima. Wajib diterima. Dahulu, memang. Dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, ada orang Yahudi itu menyampaikan kepada para sahabat. Karena para sahabat dulu kalau bersumpah itu sering kebablasan. Awal-awal dulu. Mereka sering bersumpah demi Ka'bah, demi Allah dan demi Ka'bah. Kan nggak boleh sumpah dengan makhluk pun ya. Nggak boleh kita sumpah dengan makhluk. Yang boleh sumpah dengan makhluk itu dia cuma Allah. Allah dalam Al-Quran banyak. Was-samsi demi matahari, wal-laili demi malam, wad-duha demi duha, wal-fajri demi fajar. Jadi kalau makhluk kita ini nggak boleh sumpah kecuali hanya nama Allah. Wallah, demi Allah, demi Rasulullah asal betul nggak boleh juga. Nah, orang Yahudi bilang kepada orang sahabat kaum muslimin waktu itu, para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, ada Rasul di situ. Kalimatnya begini, antumul qaum, wahai sahabat-sahabat Nabi, kalian itu sebenarnya kaum yang hebat. Lau annakum, seandainya kalian la tuqsimu billahi wa bil Ka'bah, seandainya kalian tidak pernah bersumpah dengan nama Allah dan dengan Ka'bah. Jadi orang Yahudi itu ngoreksi apa? Sumpahe wong Islam waktu itu. Tapi koreksinya laras betul nih. Betul, nek sumpah dengan nama Allah saja. Jangan sumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah. Nah, demi Rasulullah ini gue sekeliru. Demi Allah mawon. Saya pernah beli nawar suatu barang gitu ya. Sing dodolan itu supaya ngene iki kebablasan. Demi Allah, demi Rasul. Demi Allah, demi Rasul. Saya bilang demi Allah mawon. Nah, ajeng meyakinkan pelanggan itu kebablasan. Demi Allah, demi Allah tubas. Dikira kita nggak yakin gitu. Dan dia sumpahnya malah kebablasan. Sumpah dengan makhluk itu syirik. Syiriknya syirik kecil, syirik asghar. Tapi dosanya apa? Dosanya tetap ageng. Saat cilik-cilik syirik, dosanya tetap gede. Terus apa kata Nabi SAW? Mendengar orang Yahudi koreksi, kata Rasulullah SAW, kalian benar. Orang Yahudi dibenarkan sama Rasulullah karena memang koreksinya benar. Nah, sumpahnya memang harus dengan nama Allah saja. Ini dalil bahwa Rasul itu nerima kebenaran walaupun dari orang-orang Yahudi. Ya memang benar, harus diakui. Sahabat ya harus koreksi diri. Padahal dari bangsa Yahudi.
Terus contoh maling. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah nangkep maling. Karena Abu Hurairah itu dulu di antara tugasnya itu piket jaga harta Baitul Mal kaum muslimin. Maling ini ternyata dia aslinya setan, iblis yang ngimbu, yang menyaru dalam bentuk manusia. Ketangkep oleh Abu Hurairah. Ditugasi, ditahan, dalam riwayat itu 3 hari, baru dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rencananya begitu. Tapi maling yang aslinya setan ini, wujudnya manusia ini, dia bilang ke Abu Hurairah, lepaskan aku. Aku ajarkan kepada kamu suatu amalan yang kalau kamu amalkan, kamu akan terbebas dari sihir. Amalan apa niku? Sebelum tidur suruh baca ayat kursi. Itu sahih, benar gitu. Maka ketika ketemu sama Rasulullah SAW, Abu Hurairah menyampaikan, wahai Rasulullah, aku kemarin nangkep maling, aku lepaskan. Karena dia mengajari aku suatu amalan. Baca ayat kursi sebelum tidur, di antara keutamaannya dijaga sampai bangun dari sihir, dari godaan setan. Kata Rasulullah apa? Shadaqoka, kamu benar wahai Abu. Ini diajarkan itu benar. Tapi wahwa kadzub, tapi iblis setan tetaplah pendusta. Jadi enten kebenaran itu aja ditolak. Kayak duduk ustadku, kayak duduk koncoku. Dari manapun diterima. Tapi bedakan antara menerima kebenaran dengan belajar kebenaran. Rasulullah menerima kebenaran dari iblis, tapi nggak menyuruh Abu Hurairah ya wis sinau karo iblis. Rasulullah menerima koreksi kebenaran dari Yahudi, tapi Rasulullah tidak menyuruh para sahabat belajar kebenaran kepada Yahudi. Bedakan antara menerima kebenaran dengan belajar kebenaran, mempelajari agama. Kalau mempelajari agama ya dipilih orang yang memang betul-betul benar pemahamannya, akidahnya benar, ya, pola pikirnya, manhajnya. Itu. Tapi kalau kebenaran dari manapun, selama itu benar, jangan pernah diingkari, jangan pernah ditolak. Menolak kebenaran dari pihak lain, kecuali dari pihaknya sendiri, itu gaya-gayanya Yahudi. Tradisinya jahiliyah. Tapi jangan belajar kepada orang-orang yang Yahudi. Ini yang dimaksud, antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran itu beda. Mempelajari kebenaran itu suatu hal yang lain. Kalau kita selektif ya wajar. Karena agama ini nggak boleh dipelajari dari sembarangan. Kita belajar dari ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Karena kita tidak ingin keliru dalam menimba ilmu agama. Itu penjabaran dari poin yang ke-28. Contoh-contohnya kayak tadi. Oke. Terus yang ke-29, tradisi jahiliyah yang ke-29. Annahum ma'adzalik la ya'lamuna bima taquluhu ta'ifatu. Orang-orang jahiliyah, masalah yang ke-29, tidak mau mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompok mereka. Kelompok mereka katanya yang paling benar, ya. Apa yang disampaikan kelompok mereka itu katanya yang paling hak gitu. Tapi faktanya amalannya mereka ini nggak sinkron gitu. Amalan mereka ini tidak sinkron. Faktanya, kenyataannya itu justru bertolak
belakang. Ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Allah katakan, kama nabbaha Allah taala alaihi biqalis, bagaimana Allah tegaskan dengan firman-Nya, qul falima taqtuluna anbiya'a min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, kalau kalian katanya hanya nerima kebenaran dari kalian sendiri, kenapa kalian justru membunuhi para nabi-nabi Allah? Kenapa kalian justru membunuh para nabi-nabi Allah? Kan diinstruksi di Taurat kan nggak ada instruksi membunuh nabi, justru mengikuti para nabi. Lah kok malah nabi-nabinya dibunuh? Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nabi Zakaria digergaji sama mereka. Nabi Zakaria matinya di mana? Digergaji. Nabi Zakaria itu dikejar-kejar oleh orang Yahudi, beliau bersembunyi di pohon. Pohonnya digergaji. Beliau wafat. Kemudian mereka membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Terus mereka juga berusaha membunuh Nabi Isa. Nabi Isa itu mau dibunuh sama orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi menganggap udah berhasil membunuh Nabi Isa. Mereka telah menganggap bahwa berhasil menyalib, menyiksa, membunuh Nabi Isa di kayu salib. Padahal itu bukan Nabi Isa, itu orang lain. Itu orang lain yang dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran, syubbihalahu, bahwa orang ini diserupakan Allah mirip dengan Nabi Isa. Kemana Nabi Isa? Wa ana rafi'uka ilayya. Surah Al-Imran ayat 55. Bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Wa ana rafi'uka ilayya. Nabi Isa itu hayyun, masih hidup. Sampai hari ini masih hidup. Dan akan turun nanti. Akan turun nanti setelah Dajjal keluar dan membunuh Dajjal. Ya. Yang bunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang membunuh juga Nabi Isa dan bala tentara. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Begitu kula panjenengan sami buatan kepanggih oleh Dajjal. Nek kualitas iman sami koyo ngene iki. Nek Dajjal metu ya masih ragu kita kalau mau bisa bertahan. Ya. Banyak umat Islam yang diuji dengan masalah-masalah ekonomi. Morone ning dukun. Dajjal kecil. Dajjal junior. Dukun itu kan Dajjal juga. Karena Dajjal itu artinya pembohong, pendusta. Tukang ramal, tukang tebak-tebak. Sok tahu urusan wahib, barang hilang, itu Dajjal kecil. Dajjal kecil ini banyak yang tergoda, tertipu. Dajjal tenanan medal. Padahal sebelum Dajjal keluar itu Allah tahan air selama 3 tahun, nggak keluar. Tahun yang pertama sepertiga air ditahan sama Allah, nggak hujan, sepertiga dari langit nggak turun, nggak keluar dari bumi. Tahun yang kedua setengahnya, jadi air makin susah, kering kerontang, kemarau luar biasa. Kemarau tahun 2023 kalau ini kayaknya apa-apa nih. Padahal ya, tegalan meledak.
ombo-ombo, udah bingung. Nanti coba bayangkan itu, Allah tahan setengahnya, kemudian Allah tahan dia yang tahun ketiga seluruhnya, gak ada hujan, gak ada air sama sekali. Dajjal muncul, menawarkan apa? Air. Tapi airnya Dajjal itu neraka. Ditumbuhkan, dia bisa numbuhkan, diberi kewenangan Allah ilmu sihir, diizinkan Allah dia memiliki itu. Yang taat sama dia dikasih. Tapi dia masuk followernya Dajjal, pengikutnya Dajjal yang dibawa ke nerakanya Allah SWT. Taat sama dia, makmur sawahnya, subur sawahnya, melimpah panennya. Sing boten taat dibelah oleh Dajjal. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Muslim bahwa ada pemuda, ya, ada pemuda. Nanti di zamannya Dajjal muncul. Dia ini tahu persis kalau ini Dajjal. Makanya dia nggak mau ikut Dajjal. Kata pemuda ini, anta Dajjal kama haddatsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini Dajjal, katanya pemuda ini. Aku tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tulisan kafaro. Orang yang beriman semua bisa membacanya walaupun nggak pernah sekolah. Dibikin bisa. Allah SWT. Fitnahnya luar biasa. Akhirnya apa? Karena dia nggak mau taat, dibelah jadi dua. Dibelah jadi dua. Jadi di badannya itu disembelih menjadi ya oleh Dajjal. Kemudian Dajjal demonstrasi di depan orang banyak, badan yang terbelah menjadi dua tadi, dia lewat di tengahnya. Yang awalnya terbelah menjadi dua, menjadi menyatu kembali dan hidup seperti sedia. Pribadi. Maka Rasulullah SAW sudah sejak dulu kan berlindunglah dari Dajjal. Kalau kamu mendengar Dajjal keluar dari daerah mana, falian a'anhu, maka menjauh. Dajjal kan muncul dari Khurasan, Pak. Khurasan itu Iran. Diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Jadi followernya, pengikutnya itu orang Yahudi keliling dunia. Semua diobok-obok, dimasuki oleh Dajjal, kecuali dua kota. Kota apa? Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat Allah. Fitnahnya luar biasa. Maka kita harus punya cita-cita tinggal di dua kota suci itu dengan izin Allah. Nemboten paling enggak ya pengen diberi kesempatan untuk ziarah di dua kota suci. Jangan sampai kita diberi usia setua ini niat mendakwani niat tok lo gak duwe pengen nengok ke kota Mekah ataupun ke kota Madinah, minimal niatnya kalau jujur Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih jalan biidznillah. Itu fitnah yang besar dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika tasyahud akhir kita juga disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihi ad-dajjal, berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa masih hidup. Mereka padahal mengklaim telah berhasil membunuh Nabi Isa. Jadi di Taurat itu nggak ada perintah membunuh Nabi. Kalau orang Yahudi, orang jahiliyah dari kalangan Yahudi ini konsisten kok, mereka komitmen dengan prinsipnya. Kebenaran tuh hanya di kitabku, kebenaran tuh hanya di Yahudi, teman-temanku. Yahudi nggak ada perintah membunuh para nabi. Justru perintahnya itu ikuti para nabi.
terutama Nabi yang terakhir. Namanya Ahmad, dalam riwayat yang lain namanya Muhammad. Ciri-cirinya detail, dijelaskan. Muncul di kota Madinah. Orang Yahudi, karena ketemunya Rasulullah di kota Madinah. Kemudian ada di kota Mekah. Semua ada ciri-cirinya itu, Mekah dan Madinah itu dijelaskan. Tinggal ngikuti. Apalagi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus jadi Rasul, orang Yahudi pernah sesumbar. Wah, nanti akan muncul Nabi terakhir. Kami akan bersama Nabi itu. Kami akan menang melawan siapapun karena Nabi itu bersama kami. Ternyata mereka tidak mau juga mengikuti Nabi kita Muhammad SAW setelah keluar. Karena hanya gara-gara apa? Mereka hasad, mereka iri. Karena Rasulullah SAW bukan dari keturunan Yahudi. Rasulullah bukan dari keturunan Yahudi, tapi dari keturunan Ismail. Ya, dari keturunan Ismail. Anaknya Nabi Ibrahim yang satu. Nah, akhirnya mereka itu menolak Rasulullah SAW, menolak Islam, menolak semua kebenaran Al-Quran, padahal mereka sudah tahu kebenaran itu ada di pihaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini enggak sinkron. Mereka ngaku bahwa yang diajarkan di kalangan mereka yang paling benar, tapi ternyata justru perbuatan mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka yakin. Kemudian yang terakhir nomor 30. Wahya min ajaibi ayatillah. Wahya min ajaibi ayatillah. Dan di antara bukti keajaiban ayat-ayat Allah adalah annahum lamma taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma nahallahu anhu minal iftiraq sara kullu hisbin bima ladaihim farihin. Orang-orang jahiliyah dahulu meninggalkan wasiat dari Allah untuk bersatu padu dan melanggar perkara yang dilarang, yaitu berpecah belah. Sehingga jadilah setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini masih terkait dengan yang sebelumnya. Mereka ngeklaim kebenaran hanya di pihak mereka, hanya mau mengimani apa yang ada di ayat mereka, tapi mereka malah meninggalkan pesan-pesan. Pesannya di ayat-ayat mereka itu pesan untuk bersatu, pesan untuk apa? Persatuan. Tapi nyatanya mereka malah berpecah belah, dan masing-masing belahan, masing-masing kelompok merasa dirinya yang paling benar, yang paling baik. Nah, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan, yang kita kaji pada sore hari ini, ya, bahwa banyak perkara-perkara, peninggalan-peninggalan, tradisi-tradisi, amalan-amalan di masa jahiliyah dahulu, ya, yang harus kita evaluasi diri. Supaya kita tidak terjerumus, tidak ikut-ikutan. Maka di karang kitab ini, diantaranya ini adalah apa? Hasil penelitian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Al-Quran dan Sunnah, diteliti. Terkumpul berapa ini? 128. Ini bukan berarti apa? Bukan berarti batasan. Bukan berarti batasan cuma ini, tapi ini hasil dari penelitian
beliau di Al-Quran, amalan-amalan tradisi-tradisi dari masa jahiliyah dahulu yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Oke, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar di setiap ya upaya kita untuk thalabul ilmi, sehingga menjadikan kita kaum muslimin yang berada di atas ilmu, ya, berada di atas ilmu dan dalil setiap mengamalkan amalan setiap hari. Oke, saderengipun kita akhiri, ini ada pertanyaan lewat WA. Afwan Ustadz bertanya di luar materi tentang zakat fitrah. Ini 10 hari terakhir mulainya kapan? Kapan check-in iktikaf? Besok sore. Besok sore, Ahad sore yang mau iktikaf. Full, kan etika macam-macam gitu. Ada yang full, ada yang malam saja, atau mampunya waktu yang diberikan. Ini dia nanya tentang kriteria dan seluk-beluk zakat fitrah. Bismillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ngeten nggih. Zakat fitrah itu adanya cuma di bulan Ramadan saja. Ini masih ada waktu 10 menit, 5 menit. Kita nyantai, menunggu. Tolong diperhatikan ya. Jadi zakat fitrah itu adanya cuma di bulan Ramadan saja. Ini wajib per kepala. Anak kecil, anak yang udah besar, bayi, bahkan sahabat Ibnu Umar berpendapat janin, ya, janin bayi yang sudah usia 4 bulan. Usia 4 bulan itu berarti dia udah bernyawa, udah ditiupkan ruh. Itu juga di zakat fitrah. Dengan beras, bahan pokok, ya, bahan makanan pokok sebanyak 1 sok. 1 sok itu arba'atu amdad. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 1 cawuan begini, 2 tangan, ya, digabung. Tapi muddin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau dikonversi ke kilogram, ya, maksudnya yang difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia juga, itu 27, ya, 2,7 sekian kilo. Saya selama ini udah hampir 4-5 tahun belakangan ini, kalau zakat fitrah 22,8 kilo. Untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Karena 25 itu katanya masih kurang. 26 juga belum ada yang berpendapat. Pendapatnya 27, jadi kalau dibulatkan ya 28 supaya lebih hati-hati. Boleh dikeluarkan sendiri, boleh diikutkan ke panitia zakat fitrah. Waktu yang dibolehkan mulai dari awal Ramadan kemarin boleh. Hamin 5, Hamin 3, Hamin 10 itu waktu yang dibolehkan. Waktu yang wajib itu malam Id atau pagi hari sebelum sholat Id dilakukan. Kalau ditunaikannya setelah sholat Id, karena kita ikut panitia zakat yang ada di kampung umpamanya, maka itu tidak sah zakat fitrahnya dan dianggap sebagai sedekah biasa. Terus saya tambahin malah ini yang penting ini, mungkin cekap. Zakat fitrah
itu hanya diberikan kepada satu kelompok orang saja, yaitu si miskin dan si fakir. Ya, si miskin dan si fakir, bukan kepada kelompok-kelompok yang lain. Ya, Rasulullah bersabda, tuhratan lis-shaim, zakat fitrah itu fungsi untuk membersihkan orang yang puasa. Tak mungkin selama puasa banyak salah. Dibersihkan dengan zakat fitrah itu. Wa ta'matan lil masakin, dan untuk memberi bantuan makan orang miskin itu. Jadi orang miskin kalau udah dapat beras, ya mau dijual lagi terserah. Pokoknya tujuannya supaya dia bisa ikut seneng koyo liyane. Ini nggak boleh diberikan ke takmir masjid, padahal takmirnya kaya. Nggak kategori miskin. Diberikan ke guru TPA, padahal dia bukan orang miskin. Atau diberikan untuk pembangunan masjid, operasional masjid, nggak boleh. Kemudian jemaah, ini yang paling penting. Zakat fitrah itu ya di kampung itu nggak ada amil, namanya panitia. Ya. Kalau di masjid-masjid itu bukan amil, tapi panitia zakat. Bukan amil zakat. Bentene apa amil itu? Kata Imam Qurtubi ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Amil itu siapa? Amil itu as-su'at yab'athuhumullah li tahsiliz zakat. Al-amil. Jadi panitia yang ditunjuk sama pemerintah itu baru amil. Basnas, Lazis. Nek dibentuk kali takmir masjid, masyarakat itu bukan amil tapi panitia. Terus bentennya apa? Ya benten banget. Karena kita nggak harus ngerti perbedaan amil dan panitia. Dari kita nggak ngerti ini, nanti dampaknya banyak yang nabo sing salah kaprah. Panitia zakat itu satu, ya. Kalau dia nggak orang miskin fakir, nggak boleh dapat jatah dari beras. Dua, dia nggak boleh ngambil operasional dari beras itu. Ya karena panitia itu relawan, volunteer. Setahun pisan mosok boleh bati. Jadi harus relawan, memang amal soleh. Kecuali dia ambil kalau las itu tahu saya digaji sama pemerintah, digaji ada. Kalau amil dia bagian dari penerima zakat, dari 8 tuh dia masuk di situ. Boleh kalau amil tuh boleh pakai operasional dari situ boleh. Itu mangan gede diambil dari uang zakat fitrah, nggak boleh. Itu. Terus yang ketiga, ojo dicampur beras ini, ampun dicampur dari siji. Takutnya apa? Orang yang zakat fitrah ini karena berasnya dicampur, terus dia termasuk orang yang mustahik, yang dapat berasnya balik nih. Beras yang diberikan karena dicampur dengan yang lain, terus dia karena yang mustahik itu, ini kembali walaupun berapapun. Kata Imam Syafi'i, inilah tasih, nggak sah zakatnya. Beras kita balik neng awai dewi nggak sah. Di panitia zakat itu banyak hal yang susah. Kalau ingin mudah memang harus resmi amil, didaftarkan ke KUA, daftarkan ke pemerintah, dapat lisensi dari BAS, itu lebih mudah. Kalau amil mau ngasihnya setelah lebaran tidak apa-apa, karena dia termasuk yang berhak menerima. Mau tasarrufnya setelah lebaran, Syawal tanggal 2-3 nggak masalah. Tapi kalau panitia sebelum sholat id kok belum dibagikan, belum tuntas, nggak sah orang yang zakat. Ini bedanya panitia sama amil. Jadi zakat itu kudu diurus sama orang yang ngerti seluk beluk, ngerti fikih zakat. Ampun asal tunjuk, akhirnya digo kroyokan. Sedikit ini pakai miskin 3 kilo, panitianya 5 kilo.
Orangnya padahal mampu-mampu semua, operasional cukup pol-pole dari situ, dan harus berupa beras, bahan makanan pokok ampun berupa uang, karena uang itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau boleh pakai uang, Rasul udah zakat fitrah pakai uang, tapi Rasul tidak pernah mencontohkan, ya, justru pakai bahan makanan pokok. Jadi ini mungkin ya beberapa masukan aja supaya kita harus paham betul perbedaan antara amil dan panitia. Tidak semua panitia itu amil, tapi juga tidak semua amil itu panitia, dan beda dampak hukumnya, implikasi hukumnya itu beda-beda. Hati-hati ya, kalau bisa ditasarufkan sendiri, targetnya terpenuhi, langsung tepat sasaran sesuai sunnah, maka itu afdal. Jika memang panitianya banyak yang tidak tepat gitu. Jadi edukasi tentang kepanitiaan zakat ini harus ada harusnya, supaya tidak sembarangan dalam tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini, dan sekali lagi nggih kula mewakili teman-teman matur suwun sangat kepada Bapak Takmir Jamaah Masjid Darun Ni'mah atas semuanya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dari teman-teman. Sampahnya tolong diperhatikan, ya. Plastik-plastik dikantongi, bawa pulang sampahnya atau dibuang ke tempatnya, jangan nyampah di masjid. Dan semoga ini menjadi amal soleh untuk panjenengan semua, baik yang memberi maupun yang menerima, dan doakan kebaikan untuk orang-orang baik yang sudah ya melonggarkan hartanya untuk bukber kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.